ya. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak keyakinan kelas itu apa? Belum pernah dengar? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang ada di kelas. Kalau di sekolah kita itu ada namanya peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, di kelas kita ada juga namanya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita sepakati bersama ya di dalam kelas. Jadi Ananda semua membuat satu keyakinan kelas untuk nanti ditempelkan di papan tulis kita. Contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Kita tidak ada yang mencontek, dilarang mencontek. Nah, kita gunakan bahasanya yang positif. Kalau dilarang mencontek berarti dia adalah jujur. Jadi Ananda semua harus mempersiapkan ya satu keyakinan kelas masing-masing satu orang atau dua keyakinan juga boleh ya. Nanti ibu bagikan kertasnya. Jadi boleh ya membuatnya 2 atau 3 keyakinan dalam ini ya. Tidak apa-apa, maju depan, sekarang saja. Kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Sekarang kita bacakan keyakinan kelasnya. Nah, ada keyakinan kelasnya itu adalah tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Bagaimana? Sepakat? Sepakat? Oke, sepakat. Lalu dilarang membuat kegaduhan atau keributan di dalam kelas. Sepakat? Itulah keyakinan kelas kita. Semoga apa yang telah kita buat itu bisa disepakati bersama. Bisa untuk sepakat bersama? Demikianlah untuk membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan ini dapat kita jalankan sampai nanti
kita tamat sekolah bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat berserta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Padang yang telah memberikan saya izin untuk memberikan materi tentang budaya positif. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dari SMA PGRI 2 Padang yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, adapun materi yang akan saya sampaikan itu adalah budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari program guru penggerak saya dengan saya Vinda Prestiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA PGRI 2 Padang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak Ibu ketika saya menyebutkan budaya positif? Kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak Ibu ketika saya menyebutkan budaya positif? Ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Ada yang memberikan pendapat? Saya Bu. Boleh Bu semua. Terima kasih. Budaya positif yang bisa kita ambil yaitu kalau kita lewat di depan orang kita agak menunduk sedikit. Kemudian kalau bertemu dengan seseorang kita tegur mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu semua. Ternyata benar ya. Ternyata budaya positif itu adalah yang dikatakan Bu Desmar itu ya. Nah, lalu pada budaya positif ini, apakah sangat penting kita tanamkan di sekolah kita Bapak Ibu? Sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Karena dengan adanya budaya positif ini kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri, terutama pada peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita saja yang sebagai guru yang mengetahui budaya positif ini, kita harus menyebarluaskannya kepada peserta didik kita. Gunanya untuk supaya peserta didik kita itu bisa bertanggung jawab, mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai dengan keinginan Bapak Ki Hajar Dewantara kita ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu ada konsep-konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu. Ada 8 konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah perubahan paradigma belajar. Yang keenam adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nanti bagaimana nanti kita akan membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita nanti Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita nanti menggunakan segitiga restitusi ini pada permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita masuk ke sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dua istilah ini, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu tentang
sini kalau pembelajaran berpusat pada guru, itu artinya guru itu mencurahkan saja semua ilmu yang dipunyanya untuk siswa. Jadi siswa itu menerima saja. Lalu nanti mungkin guru tinggal menguji lagi apakah siswa itu bisa atau tidak. Sementara kalau pembelajaran berpusat pada siswa, guru itu cuma menjadikan dirinya sebagai fasilitator untuk siswa belajar. Jadi bagaimana siswa itu menemukan sendiri nanti konsep atau ilmu yang harus didapatnya, baru nanti guru memberikan penegasan atau penguatan dari yang sudah didapat oleh siswa itu, dan tentunya itu melalui model-model atau metode-metode pembelajaran yang cocok lah bagi siswa. Demikian ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili telah mengeluarkan pendapatnya. Ternyata memang benar ya Bapak Ibu, sekarang ini idealnya kita itu pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Nah, biasanya itu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kalau tidak kita gunakan seperti itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita masih menggunakan satu arah, misalnya dengan ceramah, atau kita hanya mentransfer ilmu kepada siswa kita tidak tahu kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi idealnya itu adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, untuk semuanya itu kembali lagi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tahu ya apa saja prinsip dari profil pelajar Pancasila ini. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini siswa kita otomatis sudah mempunyai agamanya masing-masing, mempunyai kepercayaannya. Nah di sana dia ya Bapak Ibu ya, dan berakhlak mulia. Nah yang kedua adalah dimensi pada profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Jadi pada berkebinekaan global ini mungkin kita di Indonesia ini mempunyai kebudayaan yang banyak. Jadi dikaitkan nanti dia ke sana. Lalu dimensi yang ketiga itu adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini Bapak Ibu bukan hanya siswa itu bergotong royong dalam kebersihan. Bisa saja dia saling bekerja sama, berkolaborasi antar siswa dengan siswa, atau dia berkolaborasi antara siswa dengan guru. Selanjutnya dimensi dari profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Jadi diharapkan anak didik kita itu memiliki sifat yang kreatif. Selanjutnya adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu dia Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Karena semuanya itu diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Pancasila ini diharapkan dimiliki oleh setiap sekolah, khususnya sekolah kita ya Bapak Ibu ya, SMA PGRI 2 Padang. Nah selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah miskonsepsi, kita bisa saja ya Bapak Ibu ya, kita bisa berpikiran bahwasanya kita bisa mengatur siswa, kita bisa mengatur semua orang. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu hanyalah ilusi belaka. Contohnya itu adalah ilusi mengontrol siswa. Contohnya, siswa itu ada suatu permasalahan, lalu kita paksa dia untuk mengikuti apa yang kita bicarakan, patuh dengan apa yang kita ucapkan. Apakah itu bisa merubah siswa Bapak Ibu? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu kembali lagi ke dalam motivasi diri siswa tersebut, atau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Tapi kalau siswanya tidak ada motivasi dalam diri
juga ilusi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini kita membuat siswa itu merasa bersalah dia. Belum tentu juga dia berubah ya Bapak Ibu ya. Semua itu kembali lagi ke dalam motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Kalau kita paksa saja, bisa saja dia berubahnya itu ketika kita saja. Dengan orang lain dia tidak akan tentu dia berubah. Gitu dia. Yang terakhir adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada umumnya kan kita sebagai guru otomatis kita lebih dewasa dari murid kita. Kita paksa dia siswa kita itu juga belum tentu juga untuk berubah. Kembali lagi yang tadi adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Sebelumnya itu adalah kita menggunakan paradigma stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Ini apa-apa saja dia. Bahwa stimulus respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita setiap manusia itu sama Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan sama kebutuhan kita. Selanjutnya itu ada namanya teori kontrol. Dibatalkan oleh teori kontrol. Apa pembatalan dari teori kontrol? Yaitu realitas atau kebutuhan setiap manusia itu dia berbeda. Gitu dia Bapak Ibu. Yang kedua, kata stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Apakah semua orang bisa melihat yang sama Bapak Ibu? Tidak. Makanya dibantah oleh teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Ternyata dibantah oleh teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita berusaha memahami orang, jadi kita tidak bisa memaksa orang dengan pandangan kita itu sama dengan orang. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita. Apakah itu benar Bapak Ibu? Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak. Kalau seandainya tidak ada dalam motivasi dalam diri kita, tidak juga bisa untuk berubah. Nah, lalu dibantah dari kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang saya bisa mengontrol orang lain. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah tetap dirinya sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol. Selanjutnya yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukannya gagal, kita paksa dia. Apakah dia juga bisa berubah Bapak Ibu? Tidak bisa. Nah, dibantah oleh teori kontrol, kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir pada stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita mengontrol anak, kita jadi menang, siswa jadi kalah. Sebenarnya tidak seperti itu dia. Sebenarnya pada teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang, gitu. Jadi semua permasalahannya itu terselesai. Seperti itu dia. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ada namanya disiplin positif. Disiplin positif mungkin kita lebih identik kepada peraturan, aturan. Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Nah, menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Bahasa Latin ya Bapak Ibu ya. Disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kita
dia Bapak Ibu ya. Lalu disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan. Bertujuannya untuk apa? Untuk membentuk kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi kalau sekarang itu Bapak Ibu ya, tidak ada namanya kita memberi reward kepada peserta didik. Jadi dia hanya melakukan itu hanya mendapatkan reward saja. Jadi tidak ada sekarang yang namanya reward gitu. Selanjutnya itu apa? Peserta didiknya sebagai apa? Peserta didik itu tujuannya adalah kita ada menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik lagi dia Bapak Ibu. Motivasi dalam dirinya, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi dia berperilaku itu menuju pada nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau seandainya tidak ada nilai-nilai kebajikan di dalam diri peserta didik itu tidak akan bisa juga Bapak Ibu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh yang saya ambil, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya tentang nilai-nilai kebajikan ini. Cuma saya mengambilnya 3 contoh saja. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Karena dalam profil 6 elemen profil pelajar Pancasila ini adalah ada nilai kebajikannya, yaitu tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif. Itu dia. Terdapat nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya contoh pada nilai kebajikan itu adalah PYP, IBO Primary Years Program. Apa saja nilai kebajikan yang ada di sini? Adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, lalu kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikannya. Contoh-contoh nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Ada contoh dalam keterampilan hidup. Apa saja nilai kebajikannya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikannya. Tapi kalau seandainya peserta didik itu tidak menanamkan ini, dia tidak akan berubah juga Bapak Ibu. Makanya kita menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai kebajikan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Gitu dia Bapak Ibu ya. Jadi setiap siswa itu mau juga mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak bisa kita samakan dia Bapak Ibu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Berarti dia harus mempunyai tujuannya tertentu. Dan usaha yang terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi konsep di sini adalah kita tidak bisa menyamakan setiap siswa itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Padahal setiap siswa itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa saja kebutuhan bertahan hidup itu Bapak Ibu? Seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk dia terima. Jadi peserta didik itu inginnya dia diterima gitu. Bukan dia dikucilkan, dia pengennya diterima.
Apa saja contohnya berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok lain. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia ada ingin diakui keberadaannya gitu ya Bapak Ibu ya. Apa saja contohnya kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya itu, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu dia. Jadi kebutuhan ini juga dimiliki oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kebutuhan akan pilihan. Contohnya itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia dan juga dimiliki oleh peserta didik kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah berasal dari luar. Contohnya seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Lalu untuk mendapatkan imbalan, berarti yang tadi contoh yang diberikan itu Bapak Ibu reward. Lalu penghargaan dari orang lain, jadi dia melakukannya hanya mendapatkan pujiannya saja. Jika tidak ada guru yang memuji dia tidak akan melakukannya. Guru ini sering memuji dia lakukannya. Guru ini tidak sering memuji dia malas lagi Bapak Ibu. Gitu. Lalu ada yang kedua adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Contohnya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dalam diri peserta didik itu dan motivasi yang berada di luar peserta didik itu. Gitu dia Bapak Ibu. Selanjutnya ini dia, ada hukuman, ada konsekuensi, ada nama restitusi. Hukuman itu dia terencana. Kita menghukum siswa, berarti kita terencana nanti. Lalu terencana tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu, dia tidak tahu apa hukuman yang akan diberikannya nanti. Gitu. Lalu bersifatnya satu arah, jadi dari kita saja. Gitu. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hukuman ini tidak pilihan yang terakhir nanti Bapak Ibu. Bisa saja dia akan terkenang di masa lalu. Gitu. Lalu ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Setelah itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Setelah itu adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dipantau terus gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada namanya restitusi. Kalau restitusi ini Bapak Ibu mungkin baru dengar, saya juga baru dengar selama penggerak ini tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Apa saja dia? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada tahap-tahapannya nanti untuk memperbaiki kesalahan siswa itu seperti apa? Ada tahap-tahap restitusinya nanti Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Yang dilakukan itu namanya restitusi. Nanti bagaimana tahapnya nanti diterangkan. Selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kalau semangatnya SMA PGRI 2 Padang? Yes. Lagi Bapak Ibu SMA PGRI 2 Padang? Yes. Oke, masih semangat. Tepuk tangan buat kita semua ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dari SMA PGRI 2 Padang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisinya sebagai teman, ada posisinya sebagai pemantau, ada posisinya sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah kepada peserta didik kita, atau sebagai teman, atau pemantau, atau
Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu posisinya di mana? Ada yang sebagai teman, Kumul sebagai teman. Ada lagi? Ada yang sebagai posisi penghukum. Saya juga terkadang sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa saya hukum kata itu. Manajer, oke. Ada lagi Bapak Ibu posisi mana? Pemantau. Ada lagi? Jadi kita semua itu sebenarnya ada dalam posisi ini ya Bapak Ibu ya. Bisa saja kita sebagai penghukum, bisa saja kita membuat dia merasa bersalah, bisa saja kita menjadi teman bagi dia. Temannya itu posisinya dia ada kesalahan, kita sebagai temannya gitu. Ada posisinya sebagai pemantau, ada posisinya sebagai manajer. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, posisi yang terbaik sebagai guru itu adalah posisi manajer. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini penghukum. Kalau penghukum itu ya Bapak Ibu ya, biasanya berbicara dengan nada tinggi, dengan menghardik siswa, lalu menunjuk-nunjuk, membentak-bentak. Biasanya kayak gitu sih ciri orang penghukum ya Bapak Ibu ya. Lalu menyakiti, menyindir, hukuman verbal, hukuman fisik. Apakah kita pernah di posisi itu Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah ya? Nah ini dia Bapak Ibu. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini posisi penghukum. Nonton kita dulu Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Menghardik dia Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Posisi penghukum. Kita semua juga pernah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi penghukum tadi itu biasanya dengan nadanya tinggi, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk, menghardik-hardik seperti itu Bapak Ibu. Lalu posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya Bapak Ibu ya berbicara dengan nadanya tenang. Dia tenang aja nadanya Bapak Ibu. Suaranya cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Gitu dia. Dia tenang aja suaranya. Dia tidak bentak-bentak, lembut sekali suaranya. Tapi siswa itu merasa dirinya gagal jadinya, merasa dirinya itu terpuruk Bapak Ibu, dan terus merasa tidak mampu membahagiakan orang lain. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu, kita tonton.
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu dia Bapak Ibu. Jadi dia membuat siswa itu merasa bersalah karena si gurunya itu takut dimarahi oleh bapak kepala sekolahnya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Dia membuat dirinya itu berteman dengan siswa. Biasanya itu suaranya itu gurunya itu ramah, lalu cenderung bersenda gurau. Terus murid merasa senang dan akrab bersama guru tersebut. Murid berperilaku baik, namun hanya kepada guru itu tertentu saja Bapak Ibu. Kepada guru lain tidak, karena guru lain tidak menganggapnya sebagai teman gitu Bapak Ibu. Bagaimana contohnya Bapak Ibu, kita coba. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu dia posisi teman. Jadi dia membuat posisinya itu berteman dengan siswa. Tapi hanya kepada guru tersebut saja siswa itu mampu patuh Bapak Ibu. Kepada yang lain tidak bisa. Selanjutnya itu adalah posisi pemantau. Posisi yang keempat itu adalah posisi kontrol guru, itu adalah pemantau. Biasanya suaranya itu cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Kita coba. Oke Bapak Ibu, posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dia contohnya Bapak Ibu, kita coba. Ini posisi yang terbaik nih Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah ini ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol guru yang terbaik itu adalah manajer. Jadi kita tanyakan keyakinan apa yang telah dia lakukan. Lalu bagaimana dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita tanya ke dia sehingga dia mencari solusi pada dirinya sendiri Bapak Ibu. Timbullah motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi manajer ini, posisi yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya. Dan tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi di antara 5 posisi kontrol guru itu yang terbaik sebenarnya adalah manajer ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kira-kira di posisi kontrol manakah kita? Kita coba ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana itu Bapak Ibu? Apakah pembuku? Merasa bersalah Bapak Ibu? Merasa bersalah kita coba. Benarkah merasa bersalah? Iya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia membuat dia merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dalam posisi kontrol mana Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau, menghukum, teman, manajer. Kita coba. Penghukum. Oke Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Iya benar sekali ya Bapak Ibu ya. Tangan kita semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita coba. Iya benar sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau, menghukum, apa kira-kira Bapak Ibu? Pemantau, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Pemantau, kurang ada semuanya. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah? Kita coba. Pembuat merasa bersalah. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, itu dia Bapak Ibu. Selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sama dengan aturan kalau sekolah kita mempunyai tata tertib, peraturan gitu ya. Di kelas itu juga mempunyai keyakinan kelasnya. Jadi kita bisa itu kalau seandainya siswa ada mana, kita ingatkan lagi kepada siswa sama kayak manajer tadi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 IPS ya Bapak Ibu. 11 IPS 1 ada di belakang ininya, kelasnya di sini kelasnya. 11 IPS 2 juga ada. Ini siswa-siswa itu yang membuat. Dia sendiri yang membuat keyakinannya menggunakan bahasa yang positif ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Selanjutnya itu adalah keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya itu pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dalam bentuk positif.
Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak di kelas kemarin 11 IPS 1 atau 11 IPS 2. Dia membuatnya tidak mencontek katanya. Jadi itu pernyataan yang positifnya, bukan tidak mencontek, jujur. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kalau seandainya dia melanggar, berarti dia melanggar keyakinan yang jujur gitu. Makanya pernyataannya dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi setelah kan banyak satu siswa itu membuat keyakinannya. Setelah dia membuat, kita minta tempelkan ke depan. Lalu kita seleksi, kita tanya ke siswa tersebut, mau tidak diyakini? Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak banyak keyakinan kelasnya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi berlaku pada kelasnya, karena dia berada di lingkungannya itu. Selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang tadi Bapak Ibu ya, setelah dia buat, kita minta tempelkan ke depan semuanya. Lalu si guru bertanya lagi kepada siswanya, gitu. Kita minta pendapatnya, bisa nggak keyakinan ini kita terapkan, gitu. Selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau seandainya kita pengen memperbaiki, bisa Bapak Ibu, gitu dia. Itu dia keyakinan kelas. Nah, selanjutnya itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu ya. Yang pertamanya itu adalah kita menstabilkan identitas. Sama kayak tadi. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Contohnya tadi, nah kan, tahu tidak kamu apa kesalahan kamu? Itu kita tanya ke dirinya sendiri dulu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah baru kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Gitu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi dari ketiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita stabilkan dia dulu Bapak Ibu. Ketika ada kesalahan kita stabilkan dulu. Kita tanya ke dia. Biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Biasanya bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya menggunakan kata-kata seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita bawakan diri, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kayak gitu dia bahasa yang digunakan untuk dialog ketika menstabilkan identitas. Yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya yang salah itu Bapak Ibu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya kalimat yang digunakan itu Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Contohnya dia tidur mencontek dalam kelas. Terus kita bilang, ya, kamu bisa melakukan lebih dari ini. Gitu. Kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setelah itu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Gitu. Kan dia melindungi dirinya supaya nilainya bagus. Gitu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Bisa saja seperti itu. Dengan contoh yang lain ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita
validasi tindakan yang salahnya. Setelah itu adalah kita tanyakan lagi keyakinannya. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi termotivasi dalam diri siswa tersebut. Biasanya menanyakannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Selanjutnya nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati bersama? Kita tanyakan lagi ke dia. Karena dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang menyepakati waktu itu di kelas. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu dia. Jadi segi restitusi tadi itu adalah posisi kontrol yang terbaik untuk murid kita. Gitu dia Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah materi tentang budaya positif. Beberapa materi, ada 8 materi tentang prinsip budaya positif yang telah dijalankan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan untuk kita semuanya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.